Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Mazmur pasal 57, ayat 1-11, yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud, ketika ia lari daripada Saul, ke dalam gua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah, yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga, dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia, dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa, yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu, di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar, sampai ke langit, dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Saudaraku, kitab Mazmur pasal 57, dengan judul perikop, diburu musuh, tetapi ditolong Allah, ditulis saat Daud bersembunyi dalam gua, untuk menghindar dari kejaran Saul. Saat itu, Daud begitu terdesak dan putus asa, sehingga ia mengungkapkan, bahwa sangat butuh pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dia mengatakan, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung, dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Daud mengungkapkan ketakutannya, seperti dirinya berada di tengah singa, yang siap melumatnya dengan gigi tajamnya, dan seperti berada di tengah musuh, yang memasang jaring perangkap pada setiap langkahnya. Namun kemudian, Daud berhasil menang atas ketakutan yang dia alami. Daud menyadari, bahwa rasa takut tidak akan membawanya kepada apapun. Daud yakin, bahwa Allah yang ia sembah, lebih besar daripada segalanya. Pada akhirnya, Daud menuliskan, bagaimana cara Daud lepas dari ketakutannya, yaitu: yang pertama, dengan bersyukur dan bermazmur kepada Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-9, mengatakan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu, di antara suku-suku bangsa. Daud terlebih dahulu bersyukur,
dan bermazmur bagi Tuhan. Dia tidak membiarkan ketakutan menguasainya, melainkan melantunkan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan, sebagai bentuk pernyataan imannya, bahwa Allah pasti memberikan kemenangan baginya. Yang kedua, Daud yakin akan kasih Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-10, mengatakan, "Sebab kasih setiamu besar, sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan." Pujian Daud adalah bentuk pernyataan imannya, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Kenapa Daud yakin? Karena dia tahu, Tuhan yang dia sembah itu hidup, dan punya pengalaman serta keintiman dengan Tuhan. Saudaraku, secara manusiawi, kita bisa sangat ketakutan, ketika keadaan sepertinya tidak berpihak kepada kita. Namun kita harus percaya seperti Daud, bahwa Allah tidak akan membiarkan kita, dan kita tidak membuat diri kita tenggelam dalam keadaan kita. Jika Tuhan tidak, atau belum menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan membiarkan, atau ingin kita dalam keadaan hancur. Namun Tuhan hendak mengubah semuanya menjadi indah. Caranya dengan kita percaya akan campur tangan Allah dalam setiap keadaan. Bersyukur dan bermazmur adalah cara penting yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati agar senantiasa dekat serta percaya padanya. Saya berdoa dan percaya bahwa siapapun yang mendengarkan renungan ini, ingat bahwa Tuhan mengasihi saudara. Dalam kitab Mazmur pasal 55, ayat 23, mengatakan, "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau." Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Dan dalam kitab Mazmur pasal 103, ayat 13 dan 14, mengatakan, "Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu." Diberkatilah orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan,
Kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.